Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Semua apa kabar? Alhamdulillah Alhamdulillah baik. baik. Aku kedengaran nggak? Kedengeran kok Cinta, jelas. Kedengeran kok. Jelas banget. Jadi hari ini kita diskusi kelompok untuk mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Perbankan Syariah. Ada dua tema. Yang pertama, perkembangan Sistem Informasi Manajemen Perbankan Syariah. Kemudian yang kedua, itu implementasi sederhana di sekitar kita. Nah, kalau bicara perkembangan SIM perbankan syariah, aku rasa kita harus lihat dari awal sejarah bank syariah di Indonesia. Dari kan ada yang tahu nggak kapan bank syariah pertama kali berdiri? Aku tahu sekitar tahun 1991 berdiri Bank Muamalat Indonesia, bank syariah pertama di Indonesia. Nah, waktu itu sistem informasinya masih sangat sederhana, banyak manual. Jadi nasabah kalau mau buka rekening atau setor tunai, semua dicatat di buku dan slip dengan sistem manual tadi. Iya, benar. Lalu di era 2000-an mulai berkembang core banking system. Dengan sistem ini transaksi bisa terhubung antara cabang, jadi nasabah lebih fleksibel. Ini sama dengan bank konvensional, tapi bedanya harus sesuai prinsip syariah ya. Aku tambahin ya, di dekade 2010 itu teknologi makin maju. Jadi muncullah internet banking, mobile banking syariah, contohnya Bank Syariah Mandiri. Mereka punya aplikasi Mandiri Syariah Mobile. Setelah merger jadi Bank Syariah Indonesia, aplikasinya makin lengkap. Nah, sekarang kan sudah masuk ke era digital penuh. Ada bank syariah digital seperti Bank Aladin yang hampir semua layanannya online. Nasabah bisa buka rekening tanpa harus datang ke kantor. Ini hasil perkembangan sistem informasi yang sangat pesat sih. Selain itu, banyak bank syariah juga mulai pakai teknologi baru. Contohnya artificial intelligence untuk menganalisis nasabah, big data untuk membaca tren transaksi, bahkan blockchain untuk menjaga transparansi dan keamanan. Aku kasih contoh ya. Kalau di bank konvensional itu sistemnya otomatis menghitung bunga, tapi di bank syariah sistem harus diatur menghitung nisbah bagi hasil, margin, murabahah, atau fee ijarah. Jadi SIM syariah lebih kompleks karena harus sesuai akadnya ya teman. Nah, iya betul. Jadi SIM syariah itu bukan hanya soal teknologi, tapi juga soal compliance, kepatuhan terhadap prinsip syariah. Kalau salah coding bisa melanggar prinsip halal. Nah, aku mau tanya dong ke kalian, menurut kalian apa sih tantangan terbesar bank syariah dalam mengembangkan SIM? Menurutku ya, tantangan terbesarnya itu biaya dan sumber daya manusia itu sendiri. Karena bikin sistem yang sesuai syariah itu lebih mahal, dan programmernya harus ngerti fikih muamalah juga. Tapi kalau menurut aku, tantangannya adalah edukasi ke masyarakat. Banyak orang masih mikir bank syariah itu sama aja dengan konvensional. Padahal SIM syariah punya mekanisme yang berbeda loh. Setuju. Jadi bisa dibilang perkembangan SIM syariah itu udah maju, tapi masih butuh inovasi dan edukasi agar makin banyak digunakan oleh masyarakat. Oke, sekarang kita masuk ke implementasi sederhana ya. Dari kan ada contoh nyata nggak di sekitar kalian? Aku punya, di kampung aku ada BMT. Awalnya mereka catat pakai buku, sekarang sudah pakai aplikasi keuangan syariah sederhana. Transaksi simpan pinjam anggota lebih rapi dan mudah dicetak laporannya. Aku juga ada contohnya. Di masjid dekat rumah aku, sekarang kotak infak diganti QRIS syariah. Jadi jamaah tinggal scan QRIS,
uang langsung masuk ke rekening bank syariah masjid. Dan laporan keuangannya otomatis bisa diunduh. Itu aja sih. Kalau di keluarga aku sih orang tua udah terbiasa sih mobile banking syariah. Misalnya buat bayar listrik, beli pulsa, atau bahkan bayar zakat. Itu implementasi sederhana yang kita alami sehari-hari sih. Nah, di Koperasi Syariah Tempatan Teku, mereka sudah pakai aplikasi Android untuk mencatat pembiayaan. Jadi kalau ada anggota yang ambil pembiayaan murabahah, semua akad dan cicilan tercatat secara jelas. Menurutku itu jauh lebih transparan sih. Aku jadi kepikiran sebenarnya implementasi SIM syariah bisa dimulai dari hal kecil, misalnya pencatatan arisan berbasis syariah juga bisa pakai aplikasi Excel. Itu udah termasuk implementasi sederhana loh. Ya, betul. Jadi, intinya meskipun belum secanggih bank besar, lembaga kecil bisa pakai SIM sederhana untuk menjaga transparansi dan efisiensi. Aku mau lempar pertanyaan. Menurut kalian, apa sih bedanya implementasi SIM syariah dengan SIM di bank konvensional? Kalau menurut aku, perbedaannya ada di aturan akad. Kan kalau di bank konvensional, sistem fokus ke bunga dan kredit. Sedangkan kalau di syariah, sistem harus fleksibel karena ada banyak akad, kayak murabahah, musyarakah, mudharabah, ijarah, salam, dan istisna. Jadi itu bikin sistem syariah lebih kompleks. Aku tambahin ya, di bank konvensional kadang ada penalti atau telat bayar. Sedangkan di bank syariah, sistem biasanya hanya mengenakan biaya administrasi nyata saja, bukan denda bunga. Itu harus tercermin di SIM syariah. Ya benar, jadi implementasi SIM syariah lebih menekankan keadilan dan transparansi, bukan sekedar keuntungan saja. Oh, jadi gitu. Teman-teman, sebelum kita akhiri, kayaknya seru kalau kita bahas lebih detail perbandingan antara SIM bank syariah dan bank konvensional. Karena sering ada yang bilang, sama, cuman beda istilah. Oh iya, aku setuju banget sih sama Cinta. Soalnya banyak masyarakat yang masih belum paham kan, kalau di bank konvensional, sistem informasi fokusnya cuma ke bunga. Semua produk hampir berbasis bunga. Nah, di bank syariah, sistem informasi harus fleksibel kan, karena akadnya bisa berbeda-beda. Murabahah, musyarakah, mudharabah, salam, ijarah, istisna. Jadi SIM syariah itu lebih match. Aku tambahin ya Sherly, di bank konvensional biasanya ada penalti kalau telat bayar cicilan, sedangkan sistemnya otomatis nambah bunga. Sedangkan di bank syariah penalti bunga dilarang, kalau ada denda biasanya hanya berupa bayar biaya saja, misalnya biaya administrasi atau donasi ke lembaga sosial, itu pun nggak boleh diakuin sebagai pendapatan bank. Nah, SIM syariah harus bisa membedakan hal ini. Betul Eka, aku jadi ingat contoh nyata di Bank Syariah Indonesia. Kalau ada nasabah telat bayar, sistem akan menyalurkan dana dendanya ke rekening khusus. Dana sosial misalnya, bukan ke pendapat bank. Itu contoh penerapan SIM syariah yang berbeda dengan konvensional. Iya, jadi sebenarnya SIM syariah lebih kompleks dan butuh pengawasan ketat, terutama dari Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Mereka harus memasang sistem informasi itu sesuai prinsip syariah. Aku ada ide, gimana kalau kita kasih contoh kasus nyata biar diskusinya lebih jelas. Misalnya, kalau ada nasabah ambil pembiayaan murabahah untuk beli motor, gimana? Oh iya, jadi kalau di murabahah, bank syariah membeli motor dulu dari dealer, lalu menjual ke nasabah dengan margin keuntungan. Nah, SIM syariah harus mencatat harga beli motor,
margin yang disepakati, serta cicilan bulanan. Itu beda dengan konvensional yang hanya mencatat pokok tambah bunganya saja. Aku tambahin ya Eka, misalnya margin disepakati 10%. Kalau harga motor 20 juta, berarti nasabah bayar 22 juta, dicicil selama periode tertentu. Sistem otomatis akan membagi cicilan sesuai kesepakatan, jadi lebih jelas dan transparansi. Nah, iya, itu penting banget sih kalau kataku. Karena kalau salah coding, margin bisa salah hitung. Makanya, SIM harus dirancang khusus untuk akad syariah. Nah, jadi sekarang aku pengen kita bahas tentang penerapan SIM syariah di Indonesia. Kalau dari menurut kalian apa aja? Kalau menurutku tantangan pertama adalah biaya. Buat bank syariah kecil, investasi di sistem informasi itu mahal, ya nggak sih? Tapi menurut aku, tantangan kedua adalah SDM, programmer dan staf IT. Kadang nggak ngerti prinsip syariah. Kalau nggak hati-hati, sistem bisa salah sih. Nah, selain itu, literasi masyarakat juga masih rendah sih. Banyak yang masih belum percaya sama bank syariah karena menganggap ribet. Padahal kan kalau SIM-nya bagus, justru lebih mudah dan transparan kan? Jadi menurut kalian solusinya gimana? Kalau menurutku pemerintah dan OJK bisa ngasih dukungan berupa regulasi dan insentif digitalisasi. Lalu bank syariah bisa kerjasama dengan universitas atau lembaga pendidikan untuk melatih SDM IT yang paham syariah gitu. Dan yang gak kalah pentingnya, edukasi ke masyarakat lewat media sosial, seminar, atau bahkan khutbah Jumat, supaya orang tahu kelebihan bank syariah. Aku mau nanya deh ke kalian, menurut kalian masa depan SIM perbankan syariah di Indonesia itu gimana 10 tahun lagi? Kalian tahu nggak? Menurutku 10 tahun lagi semua bank syariah udah full digital. Mungkin udah jarang orang pakai cabang fisik. Semua layanan lewat aplikasi, kayak lebih Gen Z gitu nggak sih? Aku setuju. Tapi aku juga bayangin SIM syariah akan terintegrasi dengan ekosistem halal. Jadi bukan cuma bank, tapi juga marketplace, halal, zakat, wakaf, semua nyambung di satu aplikasi. Wah, keren banget. Jadi misalnya kita belajar produk halal langsung bisa bayar pakai mobile banking syariah, sekaligus nyisihin zakat. Semua tercatat otomatis di SIM. Aku juga setuju sih, apalagi sekarang ada fintech syariah kan. Mungkin nanti bank syariah dan fintech syariah akan saling terintegrasi. Itu masa depan SIM syariah yang ada di bayanganku. Teman-teman, kayaknya diskusi kita udah cukup panjang ya. Sebelum ditutup, mari kita tarik beberapa kesimpulan biar lebih jelas ya. Oke, jadi kesimpulan pertama adalah perkembangan SIM perbankan syariah. Nah, dari awalnya manual, lalu masuk ke core banking system, kemudian era internet dan mobile banking, sampai sekarang teknologi modern kayak AI, big data, dan blockchain. Menurutku benar sih tadi kata Shirley, soalnya kayak sesuai kan sama jam yang dibutuhin anak zaman sekarang gitu, kayak serba digital. Setuju, diskusi ini juga bikin kita jadi lebih paham, gak cuma buat tugas, tapi juga buat wawasan kita sendiri. Setuju, tapi kita juga sepakat kalau biaya sistem yang tinggi, terus keterbatasan sumber daya manusia, dan literasi masyarakat yang masih rendah. Ya sih, tapi kita juga udah bahas solusinya kan, mulai dari dukungan pemerintah dan OJK, peningkatan SDM,
pengembangan aplikasi syariah yang lebih mudah, sampai edukasi masyarakat lewat media sosial atau lembaga pendidikan. Kalau dilihat dari ke depan, masa depan SIM perbankan syariah itu cerah banget. Bank syariah akan makin digital dan terintegrasi dengan ekosistem yang halal, mulai dari fintech syariah sampai zakat dan wakaf digital. Jadi, aku simpulkan SIM perbankan syariah bukan cuma tentang teknologi, tapi juga soal menjaga amanah, kepercayaan, dan kepatuhan terhadap prinsip Islam. Itu yang membedakan dengan bank konvensional. Masya Allah, lengkap banget ya kesimpulannya. Semoga diskusi kita ini bermanfaat. Nggak cuma buat tugas, tapi juga buat wawasan kita sendiri. Amin. Amin. Semoga bermanfaat. Kalau begitu, kita tutup diskusi hari ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.